Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Darul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali setelah kita melaksanakan sahur untuk persiapan melaksanakan ibadah saum. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuhnya berjamaah. Kemudian juga kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan soleh kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimahullah, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang basmalah dalam Al-Quran berapa kali? Banyak. Berapa? 113. Kenapa 113? At-Taubah tidak ada basmalahnya, tetapi silahkan cek di surat An-Nahl atau An-Nahl gitu ya. Nah, ada satu di situ dicantumkan basmalah. Berarti tetap jumlah basmalah itu 114 kali Allah ulang. Unik dan menarik kalau kita lihat khusus di surat Al-Fatihah, lafaz basmalah ada tanda satunya, kasih nomor 1 di mushaf kita ya. Maka itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Walaupun nanti khilafnya di kalangan para ulama, apakah basmalah dibaca jahar atau sir, bahkan tidak dibaca sama sekali. Itu permasalahan fikih, nanti dibahas oleh ahli fikihnya. Saya tidak ke sana. Saya coba akan menggali bagaimana kita memahami basmalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan huruf ba. Bismillahi. Huruf ba dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa makna. Di antaranya saja makna ba mempunyai makna lil musahabah. Artinya musahabah ini untuk membarengi kita, menyertai kita. Makanya dalam setiap amal aktivitas yang keseharian jangan sampai kita lupa akan Allah. Sertakan Allah dalam keseharian kita. Itu lil musahabah. Mau berpakaian, ingat kepada Allah, bismillah. Mau makan, mau minum, ingat Allah, bismillah. Banyak aktivitas-aktivitas kita yang senantiasa kita menyertai Allah dalam kehidupan kita. Yang kemudian makna ba yang berikutnya adalah lil isti'anah. Artinya untuk meminta pertolongan, meminta bantuan supaya urusan kita, perbuatan kita, aktivitas kita diberi pertolongan oleh siapa? Oleh Allah. Maka ingat, kesuksesan kita hari ini bukan hasil murni usaha kita, bukan hasil murni usaha kita, tetapi di sana ada kuasanya Allah. Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita. Maka jangan sombong dengan kesuksesan yang kita raih. Jangan jauh-jauh Bapak hari ini bisa menimba dengan bantuan siapa? Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah.
coba buktikan Bapak bisa gak ngedip Pak sehari. Coba, bisa gak? Jangan ngedip sehari Pak. Lihatin gini, merokok terus. Gak bisa Pak. Kita tidur Pak, apakah jantung ikut tidur Pak? Berhenti. Capek berdetak terus kata jantung kan itu. Saya mau berhenti dulu Pak, gitu. Kata jantung nih. Kira-kira gimana Pak? Ya mati kan gitu. Kalau jantungnya berhenti ya mati namanya. Gitu. Kita nggak bisa mengontrol jantung kita kan gitu. Walaupun kita tidur tapi jantung terus berdetak. Kenapa? Ingat Pak, itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian unik menarik, setelah lafaz ba langsung ke huruf sin kemudian mim. Hamzahnya, kalau kita nyebut hamzah itu alif Pak ya, padahal hamzah itu dihilangkan. Maka untuk perbandingannya nanti Bapak cek di surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbika. Setelah ba di situ ada hamzah di surat Al-Alaq. Tetapi basmalah hamzahnya tidak ada. Yang betul yang mana? Ada yang beri kita gimana Pak? Betul dua-duanya. Bukan salah nulis, bukan salah cetak, ataupun ada yang beri hurufnya. Enggak. Betul Pak. Cuma masalahnya, kenapa kok hamzahnya dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim dihilangkan, tidak dituliskan? Kenapa Pak? Supaya hemat tinta atau gimana? Tidak Pak. Ternyata ada hikmah di balik itu semua Pak. Kata Imam Al-Qurtubi, hamzahnya itu dihilangkan dalam basmalah di kafrotil istifham. Saking banyaknya penggunaan basmalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya praktis, maka hamzahnya dihilangkan. Ada yang lebih menarik sebenarnya yang diungkapkan oleh Rashid Khalaf. Rashid Khalaf kemudian beliau menghitung berapa huruf dalam basmalah? Ada yang pernah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya ada berapa? Belum hitung Pak? Nanti hitung ya. Jumlah hurufnya 19 Pak. Lafaz basmalah jumlah hurufnya 19. Apakah kebetulan? Tidak Pak. Tidak kebetulan. Kata Rashid Khalaf, kata ismun dalam Al-Quran itu terulang 19 kali. Maka 19 dibagi 19 hasilnya bilangan bulan 1. Kemudian Allah dalam Al-Quran, Allah ulang lafaz Allah berapa kali? Banyak banget. Ismun saja belum kita hitung kan gitu. Apalagi lafaz Allahnya. Belum sampai hitung 2. Dihitung rajin. 2698 kali. Nanti kalau Bapak nggak percaya silakan hitung lagi Pak. 2698 kali dibagi 19 hasilnya berapa? Bilangan bulan 142. Ar-Rahman dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 57 kali. 57 dibagi 19 hasilnya bilangan bulan 3. Ar-Rahim dalam Al-Quran Allah ulang 114 kali dibagi 19 hasilnya bulan 6. Artinya Pak, bukan kebetulan Pak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Satu huruf saja, luar biasa. Itu dari tidak dicatatkannya hamzah, luar biasa. Kemudian Bismillahi dengan nama Allah. Kalau kita lihat juga dalam bahasa Arab, setiap huruf, ini huruf namanya, kata sambung, kata penghubung. Kalau kata sambung, kata penghubung berarti harus ada yang dihubungkan.
Kalau istilahnya kata bahasa santri itu ada mu'alafnya, ada kaitannya. Contoh, kalau saya bilang nih dengan pisau tajam, Bapak ngerti nggak? Maksud saya apa? Dengan pisau tajam? Enggak. Harus ada mu'alafnya, harus ada kalimat sebelumnya. Apa? Saya menyembelih dengan pisau tajam. Saya ngupas mangga dengan pisau tajam. Apalagi? Kalau ibu-ibu, saya motong terong dengan pisau tajam. Harus ada mu'alafnya. Harus ada mu'alafnya. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim, mana mu'alafnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada mu'alafnya. Ketika mu'alafnya dihilangkan, dalam bahasa Arab itu ada kaidah lil umum, menunjukkan keumuman. Makanya ketika mau berpakaian, Bismillah. Mau masak ibu-ibu, Bismillah. Insya Allah kalau ibu-ibu masaknya Bismillah, nggak akan ngedumel. Dimasak ngedumel kan itu, mana minyak goreng mahal, ngantri kan itu, ngedumel terus lah itu. Gaji dari suami nggak naik-naik kan itu, nggak akan ngedumel tuh. Nah, pakai Bismillah, Insya Allah lah. Ibu penang masaknya itu. Ya. Oh, ibu masih gudang kan itu? Salah ini ya. Makanya dengan Bismillah ini sangat luar biasa. Mau baca buku Bismillah kan itu, mau berkendaraan Bismillah ya. Supaya apa? Supaya ingat Allah kan gitu. Lagi berkendaraan kalau Bismillah Pak, kira-kira kebut-kebutan gak? Kira-kira kalau basmalah nih ya, pakai apa tuh? Gasnya gimana tuh gitu. Nah itu kan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Pak, kalau pejabat kita semua pakai Bismillah kerjanya korupsi enggak? Masih terjemah. Kan gitu. Artinya bisa jadi Pak nggak basmalah dulu kan gitu. Yang kedua nggak paham gitu. Arti basmalahnya itu seperti halnya maling Pak gitu. Maling itu ngambil trombol dari masjid, nggak ketahuan, bilangnya apa Pak? Alhamdulillah. Bilangnya Alhamdulillah, maksudnya Bismillah dulu. Supaya jadi malam nggak bisa gitu. Nah itu untuk mengingatkan segala aktivitas kita harus dilandasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengungkapkan beberapa di antara asma Allah dan juga sifat Allah. Kalau nama manusia, nama orang biasanya sesuai dengan kenyataan atau tidak? Kadang enggak sesuai kenyataan Pak. Namanya Aziz, gagah namanya Pak. Ada Bapak Aziz. Mohon maaf. Namanya Aziz Pak, ya, gagah. Tetapi dicolek dikit nangis gitu. Namanya Aziz gagah, tapi dicolek dikit nangis. Namanya Bapak Untung, dagang bangkrut dulu Pak. Nah itu kalau nama manusia terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ingat Pak, setiap nama Allah, setiap asma Allah pasti sesuai dengan kenyataan. Ya. Allah sebutkan diantaranya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini merupakan dua kata yang berasal dari satu akar kata yang sama. Rahman dan Ar-Rahim satu akar yang sama, yaitu kata rahmatun. Apa rahmatun? Nah, kasih sayang. Maka Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Perbedaannya apa?
Ar-Rahman dan Ar-Rahim perbedaannya apa? Maka satu di fathah, satu di kasroh, dua-duanya kasroh Pak. Ar-Rahman dalam bahasa Arab dengan ada tambahan alif nun itu menunjukkan sangat Pak. Contoh nih, lagi hangat Ramadan, asal katanya ro mim bo, artinya panas. Makanya orang Arab dulu menamakan bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan itu biasanya cuaca lebih panas daripada bulan-bulan yang lain, sangat panas. Maka Ar-Rahman dengan tambahan alif nun menunjukkan apa? Begitu sangat kasih sayang banget. Allah begitu sangat kasih sayang kepada siapa? Kepada hambanya. Orang kafir saya kan? Apalagi Pak? Bingung kan? Baik ya. Rahman itu menunjukkan begitu besarnya, begitu banyaknya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Saya tanya, makhluk Allah apakah orang mukmin saja kan? Tidak. Orang kafir? Berarti Allah sayang kepada orang kafir? Makanya Rahman ini adalah kasih sayang Allah, kata para ulama, yang sifatnya sementara. Maksudnya apa? Sifat sementara ini hanya diberikan di alam dunia. Kenapa? Karena alam dunia sifatnya sementara. Maka Allah berikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Jangankan orang mukmin Pak, orang kafir pun Allah sayangi. Buktinya apa? Udara Pak, oksigen nih Allah ngasih gratis kepada siapa? Semua kan itu. Kalau lihat kafir dan mukmin ya kan gitu. Kafir gratis, mukmin gratis. Bapak pernah ada kajian PPN Pak? Betul Pak? Kalau belum pernah mau nyobain, coba 3 bulan jangan bayar Pak. Insya Allah ada kajian ke rumah. Selama hari ini berapa tahun kita hidup Pak? Pernah nggak kita nerima tagihan? Berapa yang harus kita bayar untuk Pak? Bayar udara, oksigen. Pernah? Nggak pernah Pak. Gratis Pak. Yang lain harus bayar Pak. Kalau nggak bayar, silakan coba. Dicabut itu listrik, kan itu. Gratis Pak. Itu salah satu diantaranya. Melihat kan itu detak jantung dan lain sebagainya, itu merupakan kasih sayang Allah yang Allah tidak pilih dan juga tidak pilih. Ini orang mukmin, ini orang kafir, yang dikasih hanya mukmin saja, orang kafir enggak dikasih Pak. Bahkan kalau hitungan harta Pak, kira-kira yang lebih banyak dikasih siapa Pak? Muslim atau kafir Pak? Silakan cek Pak datanya, pakai data deh ini. Data orang yang paling kaya di dunia. Kira-kira orang muslim, orang kafir Pak? Hah? Kan kafir Pak itu. Di Indonesia coba cek kan itu. Kebanyakan yang kaya itu siapa? Nah, itu. Diberikan semuanya Pak, nggak pula pilih. Bahkan luar biasa orang kafir itu untuk urusan dunia mereka kuat. Masuk sekali kan gitu. Coba di pasar saya, di pasar Kenari dulu itu Jakarta, itu pasar Kenari yang bos-bosnya itu ya orang sono, yang orang kitanya pekerja aja kan. Artinya apa? Oh, yang kaya itu ya non muslimnya, yang karyawannya ya kita saja. Nah, Allah tidak memilih, Allah tidak memilah, dikasih semuanya kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim, nah ini kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada khusus hamba-hambanya yang beriman, khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nanti bisa dicek ya, di surat Al-A'raf ayat 156. Ayat 156 surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna
waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala, dan tetapkanlah untuk kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepada Engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala adabi usibu bihi man asya, bahwa Allah menyatakan siksaku akan kutimpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Fasa'tuha lilladzina yattaqun, maka aku akan menuliskannya bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Maka ada dua tuh. Satu, kasih sayang Allah yang secara umum luas, ada yang secara khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Perbandingannya bagaimana? Kasih sayang Allah di dunia dan juga kasih sayang Allah di akhirat. Maka kita bisa lihat salah satu diantaranya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi mi'atu rahmah, sesungguhnya Allah mempunyai 100 kasih sayang. Berapa tuh? 100 kasih sayang. Kemudian minha rahmatun wahidatun bainal jinni wal insi wal bahaim. Di antara 100 itu ada satu rahmat Allah, ada satu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada siapa? Satu jin, bangsa jin. 2 manusia. 3 hewan. Kemudian sampai nanti hewan serangga yang sangat kecil pun mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan makanan, mendapatkan udara dan lain sebagainya. Semua diberikan kasih sayang Allah dengan rahmatun tadi yang di alam dunia satu saja ternyata cukup untuk seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, jin pun dapat, hewan dapat, tumbuhan dapat, semuanya dapat satu saja. Berarti begitu luar biasanya, banyak dan besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Sisanya berapa? Berapa Pak? 100 kurangi 1 99 lagi. Bagaimana sisanya yang 99 tadi? Allah simpan. Allah simpan. Nanti Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa pada hari kiamat. Ya, makanya yang masuk surga ini khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Dapat berapa? 99. Banyakan mana Pak? 1 atau 99? 99. Kenyataannya yang dikejar banyak orang yang mana? Yang 1, yang 99? Kadang orang terkecoh, kadang orang keliru. Lebih semangat ngejar yang 1 kasih sayang Allah daripada yang 99. Nah itu luar biasanya Pak. Kadang manusia lalai nih. Padahal yang 1 kasih sayang Allah, 1 rahmat Allah, Allah sudah jamin Pak. Ya, Allah sudah jamin. Yang belum dijamin yang mana? Yang 99. Seharusnya Pak, kita lebih semangat nyari yang 99 lagi. Maka indikatornya apa? Bahwa orang itu begitu semangat mengejar yang 99, maka panggilan azan dia akan segera menyambut, ya, menjawab azan. Menjawab azan itu bagaimana Pak? Dengerin, jawab, kemudian datang.
Kadang kita mah jawab doang, datang kagak aja. Itu bagaimana kita menyambut seruan Allah. Lagi nonton nih kemarin versi Persija misalkan ya, misalkan di mes kan gitu. Adzan berkumandang nih, kira-kira lanjutin nonton atau masih gitu. Maka yang orang yang begitu yakin dengan 99, maka dia akan segera ke masjid. Kalau baru belum tertarik, ya udah lanjutin nonton aja nih. Bahkan sebenarnya nonton bola itu dicari apa sih Pak? Coba Pak, nonton bola itu dicari apanya? Golnya. Kalau nonton bola nyari golnya, kenapa nggak lihat highlight saja 5 menit beres aja? 90 menit dilihatin kan gitu. Kalau Ustaz 5 menit saja udah ngantuk kan gitu. Bola 90 menit Pak nggak ngantuk kan gitu. Kalau ngeliatin Ustaz 10 menit udah ngantuk kan. Nah itu kan itu. Lebih tertarik urusan dunia, hati-hati menjadi warning bagi kita. Nah, kalau sudah kita tertarik dengan urusan agama, nah ini merupakan indikator nih. Kita sudah mulai tertarik 99 dari rahmat. Nah, ketika infak sedekah kan gitu, kira-kira yang ngejar 99 berat atau ringan, Mbak? Berat atau ringan? Bagi yang nyari 99 itu akan merasa ringan, Mbak. Kenapa? Karena kita ngejar 99 kasih sayang Allah akan merasa ringan. Kalau belum tertarik dengan yang 99, kira-kira tiap hari proposal datang ke rumah, ngomel atau alhamdulillah? Baru kemarin ada proposal datang nih, gitu. Ini apa lagi proposalnya? Datang dari pagi Ramadan kan gitu. Proposal berapa kan gitu. Proposal apa lagi? Sahur lah gitu. Santunan anak yatim, santunan duafa, apalagi santunan janda kan gitu. Banyak aja gitu. Jadi banyak proyek Pak Ramadan itu kan gitu. Nah ini bagaimana nih kan gitu. Oh memang tuh gimana Pak? Dumel aja, memang nggak cuma ngedumel doang tadi. Atau dipilih-pilih nih kan gitu. Proposal kayaknya udah banyak yang nyumbang, udah jangan deh. Proposal untuk sahur kayaknya Pak Mudur nih jangan nih. Proposal apa nih? Yatim masih banyak lah gitu. Proposal itu apa? Kayaknya banyak juga nih. Kayaknya proposal janda yang kurang tadi. Nah itu aja Pak. Dipilih nih. Makanya ketertarikan itu, ketertarikan bagaimana kita sholat berjamaah, bagaimana ketertarikan infak sedekah, bagaimana kita ketertarikan baca Quran. Melihat teman kita baca Quran panas atau biasa Pak? Panas, luar biasa. Panas tuh, lihat bro. Teman kita baca Quran khusyuk banget tuh, panas sudah kita. Masa ini nggak masa kalah kan itu? Bawa Quran bacaan. Nah itu merupakan indikator kita tertarik 99. Pengajian, kira-kira panas nggak melihat pengajian Pak? Panas. Ada yang panas melihat pengajian datang ke pengajian, ada yang panas melihat pengajian malah ngomel-ngomel kan gitu. Kenapa sih pengajian kan itu? Jadi yang ada yang heran kan gitu. Kan gitu. Ini indikator bagaimana kita sudah tertarik atau belum terhadap 99 kasih sayang Allah kan gitu. Maka dia bekerja tadi urusan agama gitu. Urusan dunia pun sama Pak. Bagaimana orang yang tertarik dengan 99 kasih sayang Allah. Mohon maaf ketika dagang nih, pedagang, kira-kira ngurangin timbangan atau enggak? Ngurangin. Yang 99 akan ngurangin Pak gitu. Ya. Kalau bisa gimana? Lebihin. Maka ada cuplikan saya lihat cuplikan video gitu antara pedagang dan juga pembeli Pak gitu. Harus seimbang banget kan gitu Pak, gara-gara uang Pak ini.
Ini kalau berat bawangnya nih, kata pedagang, saya takut kan gitu. Ya. Takut apa? Takut kelebihan, tapi harus pas gitu. Dipotong-potong bawangnya sampai harus imbang. Nah, maka sebagai seorang pedagang, ketika dia dagangnya dengan Bismillah, dia akan mengejar kasih sayang Allah bukan hanya sebatas apa? Sebatas keuntungan duniawi, tetapi dia akan berusaha bagaimana mendapatkan keuntungan ukhrawi. Caranya tidak curang, tidak curang. Maka tidak akan ada tuh beli misalkan sekilo pas ke rumah jadi 900 gram kan itu hilang 100-nya gitu. Kenapa? Oh, ada yang hilang nih. Kan gitu. Ketika buru kan gitu, ketika buru betul-betul Bismillah, kira-kira ngajarin yang sesat nggak kepada murid-muridnya? Kira-kira ngajarin yang salah nggak ke murid-muridnya? Kira-kira masih terangin manusia dari monyet nggak kan gitu? Ya? Ikutin buku kan gitu, kata bukunya manusia itu dari monyet. Nah, itu ikut siapa itu? Darwin kan itu. Pertanyaannya ngajarin nggak tuh kan? Atau dikritik kan gitu. Nah ini bagaimana guru kan itu? Guru pun sama mengajarkan yang baik. Ketika kita menjadi orang tua kan gitu, orang tua walaupun ya kita dulunya muda kan gitu, punya anak nih kan gitu. Ketika kita Bismillah ingat kepada Allah bagaimana anak-anak kita. Anak kita nih sudah usia SD katakanlah sudah 10 tahun. Subuh masih tidur Pak. Bangunin jangan. Jangan anak ini baru tidur tadi malam begadang udah tidur. Sayang. Betul nggak kasih sayang seperti itu? Salah, menjumuskan kan gitu. Nah, maka dibangun. Bagaimana? Begitu luar biasanya aktivitas kita kalau kita paham Bismillahirrahmanirrahim. Segala aktivitas kita akan menjadikan ibadah. Jangan jauh-jauh makan Pak. Kalau makan Bismillah dulu Pak, kira-kira kenyang atau enggak? Bukan urusan kenyang atau enggaknya Pak. Kalau makan cuma hanya satu nasi kenyang enggak? Ya enggak, walaupun pakai Bismillah Pak ini. Tetapi makan kita jadi berkah. Kira-kira kalau pakai Bismillah dulu Pak, makannya pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan. Karena kita sadar Bismillah, makan tangan kanan. Kita pakai tangan kiri. Kenapa? Kenapa Pak? Tangan kanan? Ya, karena perintah Nabi kan, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Kenapa jangan pakai tangan kiri? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Mau nggak disamain setan Pak? Mau nggak disamain sama setan? Mau nggak disamain sama monyet? Gak mau kan gitu. Gimana kalau bapak ada yang ngomong bapak kayak monyet, marah nggak? Marah nggak? Marah. Bapak kayak setan? Marah nggak? Marah. Tetapi kalau kelakuannya kayak setan gimana tuh? Ya. Kadang agak sedikit kaku. Ketika makan bakwan satu tadi cabai. Gimana tuh Pak? Kanan bakwan, kiri cabai. Gimana makannya? Makan bakwan, makan cabai. Nah ini nih bahaya nih gitu. Kenapa? Ternyata alasannya simpel katanya. Ribet sakit. Makan bakwan kemudian cabai. Harus dipindahin dulu kan gitu. Makan bakwan, simpan, bawa dipindahin, cabainya diambil, makan cabai. Ribet nggak? Enggak, tahu saja. Itu, ya. Itu nggak sampai 1 jam Pak pindahin sampai ke kanan Pak. Nggak usah ngomong ribet tadi. Nah, itu kan itu. Kita luar biasa kan itu. Luar biasa. Beres makan karena tadi awalnya Bismillah ingat Allah, akhir makan pun diingat kan itu.
Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati illa billah. Makanya bismillah ini begitu luar biasanya pentingnya sampai Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an sampai 114 kali. Kemudian yang harus kita pahami bahwa Allah adalah pemberi rahmat, pemberi kasih sayang yang paling baik. Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun, di surat Al-Mu'minun ayat 118. Waqul, dan katakanlah, Rabbighfir, ya Allah, ya Rabb, ampunilah, warham, dan juga berilah kasih sayang, berilah rahmat, wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Gak ada, Pak, gak ada manusia yang baik dalam dunia melebihi baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin, mustahil. Kira-kira yang paling sayang kepada diri kita nih, manusia, ya. Siapa? Orang tua. Bapak atau ibu? Ibu. Makanya dalam perut ibu ketika ngandung apa namanya? Rahim. Sama rohimah. Kenapa disebut rahim, Pak? Tempatnya kasih sayang. Disayang, dilus, gitu. Tiap bulan ke bidan dicek. Begitu sayangnya ibu terhadap anaknya. Walaupun belum tahu jenis suaminya laki-laki ataupun perempuan, sehat ataupun cacat, misalkan, mohon maaf, tetap saja disayangi, kan gitu. Kenapa? Karena tempatnya kasih sayang. Kemudian ketika melahirkan, Bapak menjadi saksi, Pak, ketika istri melahirkan ikut. Itu kalau kita lihat enak atau sakit, Pak? Lihat. Kalau saya tanya ke Bapak bagaimana rasa melahirkan, saya nggak percaya Bapak jawabannya, Pak. Melahirkan rasanya Ustaz sakit, saya nggak percaya, Pak. Kalau Bapak yang menjawab, saya baru percaya kalau ibu-ibu yang menjawab. Kenapa? Karena bapak-bapak nggak ada yang melahirkan. Begitu luar biasanya, Pak, kelihatannya, karena kita melihat saja kan, sakit, Pak, sampai nangis itu. Istri kita ketika melahirkan keluar anak yang menyakiti dirinya, kira-kira anaknya ditentang, ditampar atau dibuang, Mbak? Bisa ya, dikasih ASI, padahal sudah menyakiti. Coba Bapak diludahi tetangga, Pak, gimana, Pak? Marah kan gitu, baru diludahi, Pak, gitu. Marah, tetapi seorang ibu disakiti oleh anaknya, walaupun gara-gara bapaknya, gitu. Lahir, tapi disayang itu anak luar biasa. Makanya rahim disebutnya juga. Tapi sangat aneh kan? Saya nanya ibu-ibu, Bu, melahirkan enak atau sakit? Jawabannya sakit. Oh, Pak, sakit jawabannya. Ketika ditanya anaknya berapa, Bu? 5, 7. Jadi bingung saya, Pak. Emang benar melahirkan sakit kan ini? Kalau sakit, tapi kenapa lahir lagi kan ini? Jadi bingung kan ya? Ceritanya beda, Pak. Ayo, Pak. Tapi kalau saya tanya Bapak kan gitu, Pak, disunat sakit atau enak, Pak? Sakit, mau disunat lagi? Gak mau, saya yakin, Pak. Saya yakin kalau disunat itu sakit. Buktinya Bapak nggak ada yang mau disunat lagi. Baru saya yakin. Begitu sakitnya, Pak, seorang ibu melahirkan, tetapi tetap kasih sayang. Seorang ibu, Pak, kasih sayang ibu kepada anaknya ada terbatas oleh waktu. Ibunya tidur masih bisa merhatiin anaknya? Enggak. Ada ibunya tidur, anaknya nyemplung ke kolam. Kenapa? Kan biasanya nih ibu-ibu ataupun kita bapak-bapak, anak itu kan semakin besar semakin sayang atau semakin sayang yang bertambah atau berkurang, kan? Anaknya semakin tambah gede, bertambah, berkurang? Berkurang? Bertambah? Atau bingung? Anak
anaknya masih kecil Pak ya. Disuruh makan Pak, susah sampai harus dikejar-kejar kan itu, termasuk saya kan itu. Kejar-kejar ibu harus makan ke lapangan dikejarin Pak, disuruh makan, dikejar-kejar Pak untuk makan saja. Coba Pak, anaknya sudah gede makan terus kan? Senang atau enggak? Diomelin kan ya. Kalau dulu waktu kecil kan itu disuruh-suruh makan kan itu. Sudah gede anaknya suka makan, malah diomelin kan bingung anak itu. Dulu disuruh-suruh makan, karena kita sudah suka makan malah diomelin kan gitu. Luar biasa gitu. Dulu anak ketika bayi kan itu kerjaannya tidur terus Pak. Senang atau enggak Pak? Senang kan gitu. Anak tidur dulu, aduh enak banget Pak. Bisa beraktivitas dengan leluasa. Coba anak papa sudah SMA Pak, tidur dulu kerjaannya. Saya yakin itu dibajur kan gitu. Tidur mulu kerjaannya. Nah, dirasa ataupun tidak, ternyata kasih sayang orang tua terkadang Pak bisa berkurang kepada anak. Ada yang sudah punya cucu di sini Mama? Banyak? Saya tanya Pak, kalau Bapak telepon ke rumah, lebih kangen cucu atau kangen anak Pak? Nah? Yang sudah punya cucu nih ya, nih. Jadi lebih sayang cucunya Pak daripada anaknya gitu. Ini pengalaman pribadi atau gimana Satya? Saya nelfon ibu, ada pengajian ibu itu pengajian. Ya. Katakanlah ke Pangandaran, kan? Pulang di Pangandaran bawa baju oleh-oleh. Yang dikirim baju oleh-olehnya siapa? Cucunya Pak. Gitu. Anaknya mah enggak. Itu berarti ya ada sedikit berkurang gitu. Tetapi kasih sayang Allah tidak terus Allah berikan. Tetapi kalau dalam dunia sekali lagi terbatas. Sampai kapan? Allah menyayangi manusia sampai mati. Maka jatah rizki itu bagian dari kasih sayang Allah, pemberian Allah kan gitu. Maka orang mati itu, kenapa orang mati Pak? Karena corona Pak? Simpel saja Pak, sederhana. Orang mati itu bukan karena corona. Buktinya banyak yang mati bukan karena corona. Maka sederhananya orang mati itu karena jatah rizkinya sudah habis. Beres selesai. Maka ada cerita tuh kontraknya habis. Ada cerita tuh ada bapak-bapak dia kesandung masuk sumur tua. Kemudian dia pingsan. Dibantu oleh kawan-kawannya naik, dikasih air segelas bangun, kasih air segelas dia minum, kemudian mati Bang. Kenapa dia mati? Kenapa nggak dari dulu masuk di sumur baru mati kan gitu? Ternyata masih ada jatahnya, jatah 1 gelas air, beres ya. Nah itu artinya terbatas tuh, ya, dibatasi oleh usia, dibatasi oleh dunia yang hanya sifatnya sementara. Tetapi nanti rahmat Allah yang di akhirat, di surga tanpa ada batasnya, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ini menjadikan pencerahan bagi kita. Jangan sampai kita lupa fokus untuk mengejar 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan momentum yang sangat luar biasa dengan saum ini membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan juga kita mendapatkan rahmat Allah di dunia ini dan juga mendapatkan rahmat Allah di surganya kelak. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.